Halo, terima kasih kepada teman-teman yang telah membeli template dari Airbnb Planner ini. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan template ini. Dan sebelum saya jelaskan, teman-teman kan dapat dua versi ya. Yang pertama Excel dan Google Spreadsheet, yang mana untuk tampilannya itu sama. Akan tetapi saya menjelaskan di sini menggunakan Google Spreadsheet. Kita masuk kepada bagian sheet setup. Jadi di bagian sheet setup ini semua sheet hampir 80% sheet yang ada di sini itu dilindungi. Jadi ketika teman-teman tidak sengaja ngedit seperti ini, maka nanti akan ada notifikasi peringatan yang mana teman-teman harus klik batal atau tutup. Jadi jangan teman-teman klik OK. Karena ketika teman-teman klik OK, nanti maka eh, perintah atau prompt yang teman-teman input itu akan menjadi lanjut. Lalu yang kedua, teman-teman dilarang untuk memindah file dengan cara menarik seperti ini. Jadi memindah file ini terus ditarik menjadi seperti ini, itu jangan dilakukan ya teman-teman, karena itu nanti akan merusak bagian sheet-sheet yang lain. Jadi teman-teman mending teman-teman hapus atau copy dan teman-teman tempel seperti itu. Jadi jangan teman-teman tarik, mending teman-teman hapus ataupun copy. Kita lanjut pada bagian step 1. Di sini ada mata uang, jadi teman-teman bisa input simbol mata uangnya apa. Maka nanti semua data yang ada di sheet ini maupun di spreadsheet dan di Excel itu mata uangnya akan sesuai dengan yang ada di settingan step 1. Lalu di step 2, di sini ada pajak penjualan, yang mana teman-teman bisa input pajak penjualannya itu apa, berapa persen, dan kategori pajaknya itu apa. Misal pajak dari negara PPN atau pajak apapun itu, bisa teman-teman ganti juga namanya di sini. Dan teman-teman input persentasenya. Jika memang tidak ada, maka teman-teman bisa kosong. Lalu yang ketiga, di sini ada metode pembayaran. Teman-teman bisa input sesuai dengan kebutuhan teman-teman, apakah menerima metode pembayaran cash, QRIS maupun bank transfer. Dan di sini ada step 4 yang mana ada tipe properti. Jadi teman-teman bisa input tipe properti yang teman-teman miliki itu apa saja, apakah apartemen, villa, homestay, dan lain sebagainya. Lalu yang di step 5, di sini lebih detail. Teman-teman bisa input mulai dari nama propertinya, lalu tipe properti yang diambil dari step 4 ini, dan alamat dari properti tersebut itu ada di mana. Setelah itu teman-teman bisa input unitnya dari properti itu, teman-teman memiliki berapa unit. Semisal dari guest house itu teman-teman memiliki 6 unit, bisa teman-teman input 6 unitnya itu apa saja. Lalu ketika nanti teman-teman ternyata guest house ini lebih dari 10 unit, maka nanti teman-teman bisa input di bawahnya. Jadi ini tetap di copy dan bawahnya tinggal input lagi untuk dari guest house ini apa saja gitu unitnya. Lalu yang kedua, ketika memang teman-teman hanya memiliki satu unit, maka teman-teman harus input unitnya itu apa namanya. Jadi teman-teman tetap input karena itu nanti akan mempengaruhi statistik yang ada di dalam template tersebut. Lalu di dalam step 6, di sini ada kategori pendapatan. Teman-teman bisa input untuk kategori pendapatan dari Airbnb Planner ini. Itu tuh apa saja, apakah teman-teman juga menyediakan jasa sewa motor, mobil, penjualan snack, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, di sini ada kategori pengeluaran. Teman-teman bisa input pengeluaran dari operasional teman-teman itu apa saja. Itu bisa teman-teman input di sini. Dan kita sediakan sampai dengan 50 kolom. Jadi ketika teman-teman di sini kolomnya kurang, teman-teman bisa klik pada bagian plus ini. Maka nantinya akan ada tambahan ekstra kolom untuk bisa teman-teman isi. Oke, dan pada bagian setup ini teman-teman hanya melakukan setup sekali saja.
Kita lanjut pada bagian pencatatan pendapatan. Di sini teman-teman harus hati-hati karena untuk di sheet pendapatan ini tidak terproteksi. Jadi ketika teman-teman tidak sengaja hapus seperti ini, maka nanti sheetnya akan otomatis terhapus. Maaf, bukan sheet, maksudnya format. Jadi teman-teman harus hati-hati. Dan teman-teman mulainya dari input propertinya itu namanya apa, maka nanti tipe propertinya akan otomatis terisi. Dan teman-teman input dari unitnya itu apa yang digunakan ya, yang telah dipakai, dan itu nama tenannya atau penyewanya. Lalu teman-teman input kategorinya itu apa, apakah sewa kamar. Setelah itu teman-teman input juga tanggal check-in-nya dan tanggal check-out-nya. Dan setelah itu teman-teman juga input jumlah malam, untuk jumlah malamnya ini akan otomatis terisi dari tanggal check-in dan tanggal check-out. Dan teman-teman juga bisa input tanggal pembayarannya itu kapan. Lalu di sini teman-teman input untuk net profit dari biayanya. Jadi biaya yang dibayarkan dari penyewaan itu tuh ada berapa. Ini sebelum pajak dan biaya aplikasi ya teman-teman. Jadi real, jika memang biayanya itu adalah 4,5 juta nih selama 3 malam, maka bisa teman-teman isi 4,5 juta. Dan biaya platformnya itu 150.000, maka teman-teman isi saja 150.000. Nah, lalu di sini ada pajak penjualan. Jika memang di sini teman-teman katakanlah tidak menggunakan presentasi tadi, teman-teman bisa input secara manual di sini juga bisa, gitu. Maka nanti ini adalah total yang dibayarkan oleh si tenan tersebut. Ini total nominalnya. Dan jika memang sudah dibayarkan, teman-teman bisa klik lunas. Lalu yang terakhir di sini ada metode pembayarannya. Metode pembayarannya itu apa? Bisa teman-teman pilih sesuai dengan yang ada di settingan tadi. Lalu kita juga sediakan opsi catatan. Di sini bisa teman-teman pakai jika teman-teman perlukan. Seperti itu. Nah, dari sini teman-teman bisa juga memfilter ketika nanti teman-teman pengen mengetahui katakanlah dari villa kolam renang. Jadi teman-teman bisa mengetahui villa kolam renang itu pendapatannya berapa dan recordnya itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa filter seperti itu. Jadi bisa filter per formatnya. Oke, lanjut kita pada bagian di catatan pengeluaran. Nah, di catatan pengeluaran ini juga sama seperti yang ada di catatan pendapatan, cuman bedanya ini untuk pengeluaran. Oh ya, maaf, yang di pendapatan tadi, jika memang dari si penyewa ini tuh dia ada cancel, maka teman-teman bisa lakukan klik cancel seperti ini. Maka nanti data-data tersebut itu akan tercoret otomatis dan menandakan bahwasanya ini tuh cancel seperti itu. Tapi jika memang tidak ya tidak perlu dicoret, dicentang. Lanjut kita pada bagian pengeluaran. Di sini dimulai dari input tanggalnya, lalu propertinya itu apa dan tipe propertinya akan otomatis terisi. Dan di sini biaya seluruh area itu maksudnya gimana? Gini, jadi semisal di villa kolam renang ini tuh teman-teman membayarkan staf penjaga atau petugasnya. Jadi teman-teman membayarkan seluruh unit ya, seluruh unit yang ada di villa kolam renang ini, teman-teman bayar stafnya itu senilai 3,5 juta. Maka teman-teman bisa centang di sini. Atau katakanlah di homestay ini teman-teman itu ada perbaikan seperti atap atau perbaikan AC, yang mana itu perbaikannya itu adalah seluruh area atau seluruh unit yang ada di homestay ini. Maka teman-teman harus centang. Ini untuk menunjukkan bahwasanya ini untuk melakukan perbaikan seluruh unit seperti itu. Tapi jika teman-teman emang itu perbaikannya hanya satu unit, semisal hanya TV di unit apartemen nomor sekian, maka tidak perlu dicentang.
melainkan teman-teman isi unitnya itu apa. Seperti itu. Dan untuk kategori ini juga sama, diisi kategorinya itu apa, apakah untuk bayar staff, listrik, dan lain-lain. Lalu di sini ada harga, biayanya, biaya yang teman-teman keluarkan, dan di sini ada pajaknya. Lalu di sini ada totalnya, total keseluruhannya itu akan secara otomatis. Dan terakhir kita sediakan deskripsi serta keterangan. Jadi teman-teman bisa isi deskripsinya apa dan keterangannya itu apa. Seperti itu. Dan sama untuk bagian pengeluaran ini juga tidak terproteksi, alias ketika teman-teman tidak sengaja menghapus itu, maka secara otomatis itu data tersebut format tersebut juga akan otomatis terhapus. Seperti itu. Kita lanjut pada bagian biaya perjalanan. Nah, di sini teman-teman bisa pakai, bisa tidak. Maksud dari biaya perjalanan di sini adalah ketika memang teman-teman ada transaksi terkait dengan reimburse atau biaya bensin. Nah, itu tuh bisa dihitung secara otomatis di sini dalam hitungan miles atau kilometer. Katakanlah per kilometer itu biaya bensinnya adalah 5.000. Ini dimulai dari tanggal, katakanlah ya, ini adalah kebijakan mulai dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30 April. Lalu ketika ada kenaikan BBM, katakanlah untuk pertalit itu tuh ada naik, jadinya per kilometer jadi 6.000, maka nanti teman-teman bisa input dan teman-teman bisa kasih tahu ternyata tanggal 1 Mei itu ada naik BBM sebesar 6.000 per kilometernya. Nah, dari sini setelah itu teman-teman bisa minimize dan teman-teman bisa isi sesuai dengan tanggalnya. Misal tanggal 10 itu tuh teman-teman menggunakan biaya dari bensinnya tersebut itu tuh sebesar 5 km. Maka nanti di sini akan mengeluarkan nominal sesuai dengan settingan yang sudah teman-teman setting di sini. Karena di sini adalah tanggal masih dalam April ya. Jadi ini terhitungnya masih 5.000. Tapi jika teman-teman isi pada tanggal Mei, maka nanti terhitungnya menjadi 6.000. Seperti itu. Terus nanti bisa dipilih propertinya. Jadi ini untuk kendaraan bensin yang dipakai itu difungsikan untuk kemana? Apakah untuk maintenance ke villa atau kunjungan ke villa dan lain-lain. Jadi ini memang pada bagian biaya perjalanan ini diperuntukkan untuk menghitung jumlah bensin yang digunakan per kilometernya itu berapa, seperti itu, atau per mil. Dan kita juga sediakan untuk deskripsinya, ini deskripsinya apa dan catatannya itu seperti apa, bisa teman-teman isi sesuai dengan kebutuhannya. Kita lanjut pada bagian kalender. Nah, di bagian kalender ini teman-teman bisa isi, bisa mengetahui untuk jadwal-jadwal booking. Jadi di sini ada keterangannya. Semisal warna hijau, hijau pastel, ini artinya yang sudah terbooking. Terus warna pink tua, ini adalah check-in dan check-out. Lalu warna pink itu adalah double booking dan warna putih itu adalah kosong. Kita bisa ngecek mulai dari pengisian tahunnya, lalu kita mau ngecek katakanlah Januari nih, dan mulainya katakanlah Senin. Nah, kita mau ngecek mana nih? Katakanlah mau ngecek pada bagian villa. Nah, di villa ini tuh unit yang mau dicek apa? Apakah unitnya master suite? Nah, nanti itu akan secara otomatis datanya akan menampilkan sesuai dengan yang ada di inputan pendapatan tadi. Jadi teman-teman bisa mengetahui, oh ternyata pada tanggal 5 ini adalah check-innya Mr. Smith, dan tanggal 8 itu ada check-outnya, dan tanggal 6, 7 ini sudah terbooking. Jadi teman-teman bisa mengetahui detail dari
masing-masing properti dan unitnya yang teman-teman miliki. Jadi teman-teman bisa mengetahui, oh kalendernya untuk guest bedroom ini apakah ada, jika memang tidak ada, deluxe pada bagian ini semisal di apartemen. Terus studio ini apakah, oh ya, jika memang ada, ternyata di sini ada check-in Pak Budi. Jadi teman-teman bisa mengetahui nih untuk mengetahui dari masing-masing properti yang teman-teman miliki. Dan di sini ini juga menginformasikan terkait dengan total uang yang diterima oleh teman-teman untuk pada bulan tersebut, seperti itu. Jadi jika memang di bulan tersebut itu tuh teman-teman memiliki total check-in ada sekian, maka nanti bisa diketahui total uang yang diterima itu ada berapa, seperti itu. Dan di bawahnya juga ada persentase huniannya. Di sini ada persentase huniannya dan juga jumlah malam yang dipesan, jumlah check-in, dan jumlah check-out-nya. Seperti itu dari informasi yang ada di sheet kalender ini. Dan selanjutnya kita lanjut ke ringkasan booking. Nah, di ringkasan booking ini, teman-teman bisa mengetahui total dari semua properti dan unit yang teman-teman miliki, serta total uangnya. Jadi, misal nih, pada bulan Januari, jadi teman-teman cuma ganti tahun dan bulannya saja. Pada bulan Januari 2026, ternyata itu tuh ada di Villa Kolam Renang di unit Master Suite. Di sini ada keterangannya ya. Ada yang booking itu di tanggal 6 dan tanggal 7. Lalu di sini di hari Senin, Selasa, Rabu. Terus di sini hari Senin itu tuh ada yang check-in gitu. Jadi teman-teman bisa mengetahui jumlah pesan malam jumlah malam yang dipesan, lalu jumlah check-in dan jumlah check-out-nya. Lalu jika teman-teman pengen mengetahui bulan selanjutnya, tinggal teman-teman ganti bulannya saja, maka nanti otomatis datanya akan tertampil sesuai dengan data inputan yang teman-teman input di sheet pendapatan. Jadi ini ringkasan bookingnya membantu untuk setiap unit teman-teman itu tuh, apakah unit ini tuh penuh, unit ini kosong, seperti itu. Lanjut pada bagian dashboard property. Nah, di bagian dashboard property ini, teman-teman diperuntukkan untuk ketika teman-teman nantinya pengen mengetahui, misal nih, pada bulan Januari sampai dengan 30 Juni. Itu nanti akan mengetahui dari total pendapatannya, total pengeluarannya, laba ruginya, dan margin profitnya. Misal teman-teman mengetahui pada bulan Januari saja. Jadi nanti itu akan mengetahui sesuai dengan rentang tanggal yang teman-teman pengen ketahui. Jadi teman-teman pengen mengetahui nih, dari total semua properti itu, penyewaan properti itu tuh dalam satu bulan itu tuh berapa sih gitu. Oh ternyata ada 5 juta, pengeluarannya ada 3 juta sekian, laba ruginya sekian, profit marginnya sekian. Dan di sini juga ada grafiknya, mulai dari yang terbesar itu tuh dari mana, apakah ternyata dari villa, terus habis itu dari kolam renang, apartemen, dan lain sebagainya. Nanti di sini akan menampilkan sesuai dengan properti dan properti, yaitu dari pendapatan dan pengeluarannya. Lalu di sini ada ringkasan keluar masuknya uang properti. Seperti di sini ada keterangannya Villa Kolam Renang. Itu tuh total ya dari seluruh unit ini, total dari seluruh unit yang ada di Villa Kolam Renang ini, pendapatannya adalah 4 juta sekian dan pengeluarannya sekian.
Terus nanti di sini profit dan margin, profit marginnya itu bisa diketahui di sini. Lalu di sini di samping ada breakdownan dari rincian pendapatan dan rincian pengeluaran. Lalu di sini juga menampilkan properti dengan performa terbaik, yaitu nanti di breakdownnya adalah properti dengan pendapatan tertinggi, yaitu dari mana saja. Lalu properti dengan profit tertinggi itu di mana saja, dan properti dengan biaya tertinggi itu dari mana saja. Jadi nanti bisa diketahui di sini seperti itu. Jadi bisa teman-teman ketahui eh, sesuai dengan rentang tanggal. Misal teman-teman sampai dengan tanggal Maret. Jadi teman-teman bisa tahu nih, oh ternyata sampai dengan Maret itu pemasukannya ada 12 juta, pengeluaran 7 juta, laba ruginya 4 juta sekian. Terus ternyata masih tertinggi itu di villa, dan biaya pengeluaran tertinggi itu di villa. Nah, di dashboard properti ini adalah detail dari untuk mengetahui dari properti tersebut itu tuh mana sih yang paling tinggi pendapatannya, lalu paling tinggi profitnya, paling tinggi dari pengeluarannya. Bisa teman-teman ketahui di sini. Lalu yang selanjutnya di sini ada dashboard unit. Ini sama fungsinya seperti dashboard properti, cuman bedanya ini adalah unitnya. Jadi jika teman-teman katakanlah pengen mengetahui dari penggunanya sama tadi, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, jadi teman-teman bisa ketahui di sini ini datanya itu tuh dari mana saja, yaitu ternyata dari Villa Kolam Renang dan unitnya itu Master Suite. Ternyata Master Suite ini adalah favorit di properti villa. Lalu dia pengeluarannya sekian, profitnya sekian, dan profit marginnya sekian. Jadi teman-teman bisa ketahui jika memang kurang banyak, teman-teman bisa klik datanya sampai dengan di sini, maka nanti akan menampilkan hingga 100 unit data yang ada di sini. Seperti itu. Jika memang apa itu namanya dirasa terlalu panjang, bisa teman-teman minimize. Dan selain itu, ini juga bisa mengetahui dari unit terbaiknya itu apa saja. Apakah dari unit dengan pendapatan tertinggi itu dari mana, dan unit dengan profit tertinggi itu mana, dan unit dengan biaya tertinggi itu mana. Dan ini hanya sebagai contoh ya, karena ini memang pengeluaran di unit kamar jati, yaitu properti homestay, yang mana memang ini tidak ada pendapatan. Saya memberikan contoh datanya seperti itu, maka di sini pengeluarannya ya ini minus jadinya seperti itu. Lalu kita lanjut pada bagian statistik unit. Jadi di sini di statistik unit, teman-teman bisa mengetahui rata-rata tarif dari tarif daily-nya per malamnya itu berapa. Bisa teman-teman ketahui, semisal di sini pada bulan Januari untuk villa dan apa itu namanya unit master suite. Jadi teman-teman harus pilih, misal di sini apartemen dan tunggu studio room 0812. Di sini bisa diketahui secara detail statistiknya, pendapatannya 400, pengeluaran sekian, dan profit sekian per malamnya. Itu BP-nya adalah 1 malam dan total malam tersewa 1 malam. Di sini diketahui juga ADR-nya per Januari sekian 400.000. Lalu di sini mengetahui total laba rugi sampai dengan profitnya. Jadi teman-teman bisa mengetahui sampai dengan rentang 1 tahun. Lalu di sini adalah occupancy rate-nya dan jumlah malam yang tersewa dan pesanan yang dibatalkan sampai dengan BEP-nya, total pengeluaran, dan rata-rata tarif ADR-nya. Jadi teman-teman bisa mengetahui sampai dengan detailnya statistiknya
ada di sini. Jadi teman-teman tinggal ganti saja pada bagian bulan serta nama properti dan unit yang ingin teman-teman ketahui. Untuk masing-masing unit itu tuh statistiknya itu seperti apa sih? Misal untuk unit villa kolam renang dan ini untuk master suite. Maka nantinya di sini akan diketahui secara detailnya apakah ini itu menguntungkan atau tidak, seperti itu. Jadi bisa teman-teman pilih sesuai dengan unit yang teman-teman miliki. Jadi ini sangat membantu banget ketika memang teman-teman memiliki banyak sekali unit ya, dari properti itu unitnya itu ada banyak banget, bisa teman-teman pilih dan ini bisa sangat membantu. Lalu di sini ada bulan, yaitu adalah dashboard bulanan, yang mana di sini teman-teman bisa mengetahui seperti total pendapatan, total pengeluaran, dan laba rugi dari setiap bulannya. Jadi teman-teman bisa ketahui sesuai dengan apa itu namanya, bisa teman-teman breakdown sesuai dengan apa itu namanya, per properti dan unit. Jadi jika memang katakanlah mau villa kolam renang, terus ini untuk master suite, jadi nanti bisa diketahui kalau untuk spesifiknya itu seperti apa gitu. Apakah untuk per unit itu bisa diketahui. Jika memang ingin mengetahui total keseluruhan, maka nanti tinggal diganti total keseluruhan, seperti itu. Intinya pada bagian dashboard bulanan ini adalah teman-teman bisa mengetahui breakdownan dari setiap kategorinya, kategori pendapatan dan kategori pengeluaran. Dan itu teman-teman bisa spesifikin lagi jika memang teman-teman ingin mengetahui masing-masing dari kategori pendapatan dan pengeluaran ini untuk unit villa nih, semisal, atau unit apartemen, atau unit rumah kos. Jika memang ingin teman-teman ketahui. Jadi ini sangat membantu ketika teman-teman memiliki banyak sekali unit. Lalu selanjutnya di sini ada dashboard tahunan, sama fungsinya. Di sini mengetahui total pendapatan dan pengeluaran dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau yang tadi dalam jangka waktu 1 bulan per bulannya, kalau ini 1 tahun. Dan teman-teman sama, teman-teman bisa mengetahui jika memang pengen mengetahui secara spesifik nih, karena saking banyaknya unitnya yang teman-teman miliki, teman-teman pengen mengetahui villa kolam renang secara 1 tahun, dan dari villa kolam renang itu propertinya teman-teman pengen mengetahui nggak cuman all, tapi pengen mengetahui secara spesifik dari unitnya, misal dari master suite itu tuh berapa sih gitu. Jadi nanti akan langsung ketahuan ternyata master suite itu tuh atau guest bedroom, dan di sini ada pengeluaran sejuta sekian sedangkan pendapatannya nggak ada gitu. Lalu ada pendapatan Februari dan pengeluaran Maret lagi. Nah, di sini juga ada apa itu grafiknya ya, bisa teman-teman ketahui. Lalu teman-teman pengen tahu nih, lah terus detailnya mana nih dari pengeluaran yang ada di bulan Februari dan Januari dan Maret ini. Nah, teman-teman bisa tahu nih di sini. Ternyata gaji staf pada bulan Januari ini 1 juta sekian, dan bulan Maret ternyata ada pembelian perlengkapan mandi gitu. Jadi teman-teman bisa mengetahui nih detailnya dari apa, pendapatan juga, oh ternyata dari sewa kamar. Dan di bawahnya di sini juga menampilkan ringkasan arus kas, lalu menginformasikan seperti net income, total pendapatan, dan total pengeluaran, seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengetahui totalnya secara spesifik pun bisa. Oke, sampai dengan total pajak yang tadi teman-teman sudah inputkan.
Lalu di sini dashboard tahunan ini juga sama fungsinya seperti bulanan dan 1 tahun. Cuman bedanya ini untuk mengetahui dalam rentang waktu 1 tahun. Jadi template ini tuh bisa teman-teman gunakan sampai dengan bertahun-tahun gitu. Jadi meskipun teman-teman memiliki beberapa transaksi per bulannya, itu teman-teman nggak perlu ganti, nggak perlu pindah. Oh, ini per bulan untuk bulan Januari, habis itu teman-teman copy paste nih untuk bulan Februari, nanti teman-teman sendiriin, nggak perlu. Jadi teman-teman jika memang ada transaksi per bulannya, teman-teman tetap lanjutkan saja seperti itu. Untuk dashboard per 5 tahun juga sama, mengetahuinya, breakdownannya, langsung ada ringkasan arus kasnya. Lalu di sini ada dashboard custom. Dashboard custom itu apa? Dashboard custom itu untuk mengetahui, semisal nih teman-teman hanya ingin mengetahui selama 1 minggu pada bulan Januari sampai dengan katakanlah 11 hari lah. Teman-teman pengen tahu nih total pendapatan 11 hari itu berapa sih? Oh, ternyata dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 belum ada. Berarti dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 18. Oh, ternyata tanggal 18 tanggal 18 belum ada. Berarti diganti pada tanggal ini misal bentar, maaf, tahunnya ya. Tanggal 10. Oh, ternyata ini ada pemasukan. Selama 10 hari itu ada pemasukan sebesar 4.650, pengeluaran sekian, laba rugi sekian. Jadi di sini dashboard custom itu difungsikan itu untuk mengetahui total pendapatan, pengeluaran, serta laba rugi, serta breakdownan dari masing-masing pendapatan dan pengeluaran dalam rentang waktu yang teman-teman inginkan, maupun mau itu sebulan, seminggu, 2 minggu, 3 hari, 4 hari, teman-teman bisa mengetahuinya di dashboard custom ini. Fungsinya sama, teman-teman tinggal ganti bulan awal dan bulan akhir. Lalu teman-teman bisa mengetahui secara spesifik juga untuk tampilan ini, properti dan unitnya. Lalu di sini ada tampilan di sini ini sama seperti yang lain. Di sini untuk menampilkan seperti harga netnya. Lalu habis itu menampilkan seperti pajak penjualannya. Jadi teman-teman bisa mengetahui totalnya seperti itu. Lalu yang kedua di sini ada dashboard komparasi. Di dashboard komparasi sesuai dengan namanya itu adalah untuk mengcompare dari properti yang ingin teman-teman compare. Jadi teman-teman ini compare nih propertinya dari kos, villa, dan apartemen itu yang paling menguntungkan tuh mana sih? Bisa teman-teman compare. Jadi teman-teman bisa mengetahui, oh profitnya ini sekian, apartemen ini sekian, dan villa ternyata pada dari tanggal 1 tahun 2025 bulan Januari sampai dengan April itu tuh bisa teman-teman compare di sini. Dan di sini nanti akan ada breakdownannya dari masing-masing pengeluarannya itu apa saja sih gitu. Dan teman-teman pun bisa mengetahui secara spesifik, misal untuk unitnya juga dengan compare 101. Ini unit studio ini. Jadi itu bisa teman-teman compare nih sampai dengan level per unit seperti itu. Dan di sini ada grafiknya, kayak grafik dari komparasinya, sumbernya, rinciannya. Jadi teman-teman bisa ketahui atau untuk mempermudah membaca datanya seperti itu teman-teman. Dan terakhir di sini ada maintenance. Maintenance di sini ini fungsinya yaitu tadi untuk ketika ada teman-teman ada maintenance, biar terrecord, ada historinya, teman-teman bisa mengetahui sebenarnya dari villa ini kemana udah dibenerin nih kelistrikannya.
kok sekarang udah rusak lagi lah. Teman-teman di sini tiap kali maintenance bisa teman-teman isi di sini, mulai dari nama properti. Lalu di sini sama untuk perawatannya itu apakah seluruh bangunan, jika iya bisa dicentang, jika tidak bisa diisi unitnya itu apa. Jadi teman-teman bisa ketahui nih untuk masing-masing dari properti ini itu sebenarnya sudah di sudah apa itu namanya, sudah diperbaiki seluruh unit untuk lampu taman. Terus habis itu teman-teman bisa tahu juga, bisa isi seperti tanggal lapor, deskripsi masalah, dan tingkat urgensinya. Lalu di sini kategorinya itu apa? Apakah kelistrikan, plumbing, eksterior, pendingin, dan lain-lain. Lalu vendornya itu dari mana, estimasi biaya dan biaya realnya berapa, dan ini status bayar, tanggal selesai, dan udah seperti itu. Dan di sini ini tuh tidak terhubung ke dalam pemasukan dan pengeluaran ya yang ada di dashboard ini teman-teman. Jadi maintenance ini hanya untuk record dari pengeluaran perbaikan ataupun pemeliharaan dari properti dan unit yang teman-teman miliki, agar teman-teman itu memiliki track record ataupun history untuk mengetahuinya. Jadi dan teman-teman tuh di sini juga bisa memfilter. Jadi teman-teman bisa fungsikan sesuai dengan yang ada di template ini gitu. Oke, sekian dari tutorial terkait dengan penggunaan template ini.